Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, anak soleha, Allahu Akbar. Bagaimana kabar anak-anak soleh-soleha ibu pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran materi untuk hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shaliha. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke pelajaran kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu lalu, anak-anak soleh-soleha ibu sudah menyaksikan video kasih sayang atau kisah Nabi Yakub. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran pada hari ini ibu harapkan anak-anak soleh-soleha ibu dapat mencontohkan atau menerapkan perilaku kasih sayang kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang kepada sesama. Allah sangat mencintai hambanya yang berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ya. Nih ibu bacakan ya. Apa bunyi dari surah Al-Hujurat ayat 10? Yang sudah bisa baca ayat Al-Quran, boleh ikutin ibu bacanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya, berarti di dalam surah tersebut dijelaskan bahwa kita harus saling menyayangi, saling mencintai terhadap sesama manusia. Ya. Bentuk kasih sayang itu dapat kita terapkan kepada siapa saja. Yang pertama yaitu kepada sesama manusia, baik itu dia tua maupun muda. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Artinya, bukan termasuk golongan Rasulullah kalau ia tidak menyayangi yang lebih tua atau tidak menghormati yang lebih tua, ya, menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Berarti kita dianjurkan untuk saling sayang menyayangi, ya, saling membantu, saling menghormati antar sesama umat manusia. Bentuk kasih sayang itu dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, menyayangi keluarga, teman, dan tetangga. Dengan saling menyayangi akan tercipta hidup rukun. Ya. Kemudian apabila teman, saudara, tetangga kita sakit, kita boleh menjenguknya karena kita merasakan apa yang ia rasakan. Kemudian menghibur apabila ia kesusahan dan mengingatkan apabila ia berbuat kesalahan. Itu hal-hal atau cara yang dapat kita lakukan untuk menciptakan rasa kasih sayang di antara sesama umat manusia. Kemudian kasih sayang itu juga dapat kita lakukan kepada hewan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi kita. Ya. Bentuk kasih sayang yang dapat kita lakukan kepada hewan seperti apa saja? Yang pertama, memberi makan dan minum, ya.
sangat dianjurkan sebagai umat Islam, umat Muslim, untuk selalu memberi makan dan minum, apalagi pada saat kelaparan dan kehausan. Maka berdosa baginya jika hewan tersebut akan sengsara. Ya, kalau kita punya peliharaan, ya, maka berilah makan dan minumnya. Jangan sampai ia kelaparan dan kehausan. Kemudian memelihara dengan penuh keimanan dan kasih sayang. Ya, pelihara, rawat ia dengan cara keimanan dan kasih sayang. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang memelihara kuda atau hewan, ya, karena keimanan, keyakinan kepada Allah, maka Allah akan memberikan janji kebaikan baginya. Ya, sesungguhnya makanan terhadap kudanya yang dikenyangkan, pemberian minuman kepada kudanya hingga puas, berarti hewan peliharaannya dirawat dengan baik, dipelihara dengan baik, diberi makan dengan baik, diberi minum, ya, maka kotorannya saja, kotoran hewan peliharaan kita, ya, atau air kencingnya hewan tersebut kelak akan ditimbang sebagai timbangan kebaikan pada kita di hari akhirat nanti. Luar biasa ya nak, kotoran air kencingnya saja menjadi pahala bagi diri kita, ya. Kemudian menolong hewan. Seorang muslim sangat dianjurkan menolong hewan. Apabila kita bertemu dengan hewan yang menderita atau sakit, maka selayaknya kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk menolongnya, ya, agar ia tidak menderita. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, ada seorang wanita yang perilaku sikapnya kurang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya tadi, diikat dengan kerudungnya, dan diambilkan air yang ada di dalam sumur tersebut. Lalu air tersebut diberikan kepada anjing yang kehausan tadi. Ya, dengan perbuatan dosa yang dia miliki, Allah mengampuninya. Ya, jadi walaupun hewan tersebut najis, anjing kan najis, ya, karena jilatannya saja kita harus membersihkan dengan menyamaknya, ya. Maka karena hewan tersebut menderita, selayaknya sebagai makhluk, ya, sesama makhluk ciptaan Allah, kita harus menolong, membantunya, ya. Seperti wanita yang memiliki perbuatan dosa dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi sikap ia mulia, ya, merasa kasihan melihat hewan tersebut, kemudian dibantunya, dan Allah mengampuni perbuatan dosa sehari-hari yang dia lakukan. Kemudian kita juga dapat menerapkan kasih sayang kepada tumbuhan, ya, dan lingkungan di sekitar kita, karena Allah berfirman di dalam surat Toha yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, ya, sebagai kehidupan kita, bumi ini, dan yang menjadikan bagimu jalan-jalan, menurunkan air hujan, maka tumbuhlah, ya, berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Untuk siapa? Untuk manusia itu sendiri. Maka kita juga selayaknya, karena sudah diberikan nikmat oleh Allah, kita memberikan kasih sayang kepada tumbuhan. Bagaimana caranya? Iya, menyiramnya setiap hari, malam hari, ya, atau pagi hari. Pagi dan sore hari. Kalau tidak sempat sore hari, maka kita bisa menyiramkannya pada malam hari. Jangan sampai tumbuhan tersebut layu, kering, ya, kasihan kita melihatnya. Kemudian kita dapat memberi pupuk, ya, sehingga tumbuhan tersebut bisa tumbuh besar, ya, dan membersihkan gulma atau hama yang dapat mengganggu tanaman tersebut. Lingkungan juga, ya, bentuk rasa kasih sayang kita kepada lingkungan bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya, tidak di sembarang tempat.
mencampakkannya di mana saja. Akhirnya pada saat hujan deras banjir, ya, yang merasakan banjir tersebut siapa? Kita manusia. Ya. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan, ya, serta membersihkan parit apabila parit tersebut tersumbat karena banyaknya kotoran yang terdapat di parit tersebut. Iya. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini tentang kasih sayang terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Semoga anak-anak soleh-soleha Ibu dapat menerapkan sikap perilaku kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah, kepada hewan, tumbuhan, dan lingkungan, dan juga kepada sesama manusia. Tugas buat anak-anak soleh-soleha Ibu nanti kerjakan di buku tulis yang rapi ya nak, ada 4 soal. Nanti ditulis ya nak, dikerjakan, tulis dengan yang rapi. Setelah selesai nanti kirim ke Ibu ya. Iya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak soleh-soleha Ibu. Dan Ibu tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.